5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Febri Silatobigo, stambuk A401-17310. Ini kita akan belajar tentang pelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah pembelajaran yang pertama. Ya, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi. Waktu istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kalian buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Sebelum membuat kalimat bertanya, perhatikan penjelasan berikut. Apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan? Apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nominal insan dan nama orang. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menerangkan tempat. Yang mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Dan kata tanya. Nah, sekarang adik-adik, silakan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apa yang sedang dimainkan Beni? Siapa saja yang sedang bermain lompat tali? Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas yang diletakkan di atas kepala? Kapan mereka bermain bersama? Bagaimana cara bermain kelereng? Sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Baik adik-adik, di sini kakak mempunyai contoh soal. Mari kita perhatikan ya. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya, maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, di sini kita tahu adik-adik, berarti 9 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang, maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. Nah, kita kurangi dulu, 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. Jadi, 6 ini karena hasilnya belum 0, jadi kita masih kurangi lagi dengan angka 3 terus ya adik-adik. Berarti di bawahnya 6 dikurang 3 hasilnya 3, belum juga mendapatkan hasil akhirnya adalah 0. Berarti kita kurangi lagi, 3 dikurang 3 hasilnya 0. Di sini sudah 0 ya. Lalu kita hitung ada berapa kali pengurangan di sini. Ada 1, 2, 3. Maka kita bisa menulisnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena ada pengurangannya sebanyak 3 kali dan hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3, bukan hasilnya 0. Jadi, karena di sini pengurangannya 3 kali, jadi hasilnya 9 dibagi 3 adalah 3. Ya, adik-adik, apa itu gambar imajinatif? Nah, adik-adik di subtema ini, kalian akan membuat gambar imajinatif. Lalu, gambar imajinatif itu apa ya? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Nah, biasanya gambaran imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contoh di sini ada gambar buku. Nah, ini buku yang terbuka.
Ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan khayalan kita. Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Di sini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Yang pertama alatnya yaitu buku gambar. Buku gambar digunakan tempat untuk membuat gambar imajinatif. Yang kedua, pensil yaitu alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Yang ketiga, pensil warna. Kegunaan pensil warna yaitu alat tulis yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Yang keempat, ada penggaris yang digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis yang lurus. Yang kelima, karet penghapus. Karet penghapus ini kegunaannya yaitu untuk menghapus pola. Nah, itu tadi alat-alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Materi yang dapat kakak bawakan, lebih dan kurangnya kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.